Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah. Saya dari Kementerian Pendidikan, Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Izinkanlah saya sedikit untuk menyampaikan orasi saya dengan tema "Apa kabar pendidikan di tengah pandemi Covid?". Sebelum itu, sambutlah salam hangat saya, salam yang mengiringi perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia. Berjuang atas nama cinta, karena dengan cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Indonesia yang adalah nama negara di mana kita berpijak saat ini harus mengalami ganasnya pandemi Covid-19. Semenjak penyebaran pertama di daerah Depok, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga sekarang telah banyak orang yang terpapar virus ini, bahkan hingga meninggal dunia. Penyebaran yang semakin cepat dan pasif ini, semakin hari semakin banyak jiwa yang terpapar, semakin hari semakin banyak jiwa yang terenggut nyawanya, sehingga angka kematian semakin hari semakin mengalami eskalasi. Maka demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah harus mengambil langkah untuk menetapkan darurat nasional. Darurat nasional ini mengakibatkan terbatasnya ruang publik untuk bersosial. Salah satu aspek terpenting kita, salah satu aspek yang terkena imbasnya adalah di dunia pendidikan, yang mana kita yang biasanya belajar tatap muka harus digantikan dengan belajar daring. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kesehatan dan keselamatan keluarga, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta masyarakat merupakan prioritas utama bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Apabila kita ingin mengetahui karakteristik dari pembelajaran online ini, maka hal ini termasuk pembelajaran atau pendidikan melalui online. Mari kita semua merujuk pada Permendikbud nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi pasal 3 yang berbunyi, pendidikan jarak jauh mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya, atau pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Selanjutnya, dirujuk pada pasal 6 huruf A, menyampaikan atau menjelaskan bahwa proses pembelajaran pendidikan jarak jauh ini diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat, bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, yang sama dengan peserta didik. Artinya kita sebagai mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran ini akan lebih efektif, fleksibel, dinamis, dan ekonomis. Tetapi teman-teman semua, kita juga harus melihat pembelajaran ini banyak sekali dampak negatifnya, banyak sekali dampak buruknya, seperti kurangnya efektivitas dalam pembelajaran ini, karena setiap orang, setiap mahasiswa, ataupun setiap siswa memiliki atau mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda. Walaupun terkadang sudah dijelaskan melalui Zoom meeting ataupun media lainnya, semua itu berbeda dengan akal secara langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Lemahnya akses internet juga menjadi penghalang dalam pembelajaran ini. Tetapi teman-teman semua, mau tidak mau, terpaksa ataupun tidak terpaksa, pembelajaran ini harus tetap kita laksanakan agar berjalannya pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 dan membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Ayo teman-teman semua, kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh kalah dengan kondisi. Kita harus mengedepankan pikiran dan memajukan pikiran sehat kita, menciptakan terobosan-terobosan baru, menciptakan iklim pembelajaran yang aktif dan produktif, serta menciptakan minat baca. Hai teman-teman semua, kita sebagai kaum intelektual, milikilah pikiran yang mandiri, kreatif, dan inovatif, dan bantulah pemerintah dalam mensukseskan program pengurangan penyebaran virus Covid-19. Pandemi Covid-19 ini tidak bisa merenggut semangat kaum intelektual, tidak bisa membatasi ruang argumentasi, tidak bisa mengambil semangat idealis, dan tidak melarang kegiatan berpikir. Oleh karena itu teman-teman semua, marilah kita wujudkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Majulah tanpa memundurkan yang lain, naiklah tanpa menjatuhkan yang lain. Pandemi Covid-19 pasti berakhir, tetapi intelektualitas akan tetap ada sampai selamanya.
Mengutip pernyataan dari Gloria Steinem, pendidikan bukanlah suatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Mungkin itu saja sedikit orasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.